Buat part sebelumnya yang tabrakan sama cerita baru, itu berasal dari kesalahan kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian. Jangan GR, tadi itu ada serangga di tangan kamu, jadi saya ambilin, jelas Dani. Pokoknya sekarang yang terpenting aku dapat kontrakan, serangga nggak penting, ucap Dinda. Oh, jadi kamu lagi cari kontrakan, kenapa nggak bilang dari tadi, ucapnya membuat Dinda kesal. Aku udah bilang tadi. Kamu aja nyerocos, nggak ada rem, ucap Dinda kesal. Di tempat kontrakan saya ada tuh kamar kosong, jadi mungkin kamu mau lihat dulu. Kontrakan ya, bukan kosan. Dan kontrakannya insya Allah aman, soalnya ada batasnya, kontrakan cowok sama cewek. Di sana cewek juga banyak, dan harganya pun terjangkau, jelas Dani. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi sih? Ya udah, ayo sekarang kesana, ajak Dinda. Kamu nggak macam-macam sama cewek kan? Tanya Dinda takut diapa-apakan. Enggak, sahutnya singkat. Alhamdulillah. Ketemu orang yang pas. Tolong ambilin koper aku ya, berat, ucap Dinda. Ada maunya ternyata, gerutu Dani. Ya udah, ayo jalan, tunjukin jalannya, ucap Dinda. Dani hanya menghembuskan nafasnya dan menggelengkan kepala. Ternyata dia lucu juga, pikirnya. Di sisi lain, karena Aji bingung mencari sendiri, Aji ke rumah Andi untuk mengajaknya. Tapi di saat Aji berada di rumahnya, terparkir mobil yang tak asing. Ini bukannya mobil yang sering dipakai Hanif, ucap Aji. Aji pun langsung masuk ke rumah Andi. Ternyata benar, Hanif ke rumah Andi. Mereka sedang berada di kolam renang. Lalu Aji pun menghampiri. Ji, kamu sini lagi. Wah, jarang-jarang kita kumpul lagi kayak gini, ucap Andi menyambut kedatangan Aji. Ucap Aji hanya berdehem. Lalu ia melirik ke arah Hanif yang tersenyum kepadanya. Jangan gitu dong, jadi canggung gini. Gabung sinilah, Ci, ucap Andi. Iya, Ci, ucap Hanif setuju. Tumben kesini, semalam kesini, sekarang kesini lagi. Kangen ya, kode Andi. Apa sih, gak jelas, ucap Aji cuek. Gimana ngomongnya ya? Kok ada Hanif di sini? Apa aku minta bantuan sama mereka berdua ya? Batin Aji. Ji, aku mau ngomong, ucap Hanif membuyarkan lamunan Aji. Ngomong apa? Ucap Aji datar. Aku mau minta maaf, ucap Hanif membuat Aji menaikkan sebelah alisnya. Maaf, karena aku pernah ingin merebut Dinda. Pantas saja dia nolak dan waktu aku minta pendapat dari kamu gugup. Sorry ya, aku gak bermaksud banget ngerebut dia. Karena waktu itu kamu kan pacaran sama Putri. Andi udah cerita semua, kenapa kamu gak cerita? Jelas Hanif panjang. Udahlah, lagian itu dulu. Percuma bahas sekarang. Dia udah pergi, ucap Aji menunduk. Apa? Ucap Andi dan Hanif bersamaan. Dia ninggalin sebuah surat dan surat pengadilan. Aku bingung. Semalam udah cari kemana-mana, tapi gak ketemu. Di dalam surat itu dia bilang, minggu depan kita bertemu di taman dan kita ungkapkan semua ke orang tua kita. Tapi aku tetap merasa bersalah, karena ini semua gara-gara sikap aku. Tapi dari dulu kan aku kayak gitu, kenapa kaburnya sekarang? Bahkan sebelum aku tinggal keluar, masih
Baik-baik aja, bahkan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jelas Aji, matanya terlihat ada kesedihan dan kekecewaan. Bukan kecewa dengan Dinda, melainkan ke dirinya sendiri. Oh iya, kemarin di taman aku sempat nabrak Dinda, tapi waktu itu dia kayak lagi nangis gitu, ucap Hanif. Apa? Ucap Aji kaget. Itu artinya dia tahu apa yang aku bicarakan sama Putri. Dengan terang-terangan aku bilang mau bikin hidup dia menderita. Apa yang dia pikirkan? Emang pertama aku nikah sama dia mau buat dia menderita, tapi setelah nikah sama dia gak ada niat buat bikin dia menderita. Batin Aji menyesali perkataannya. Udah, gak usah nyalain diri sendiri, mending kita cari dia, ucap Andi. Nah, itu tujuan aku kesini. Aku mau minta tolong cari dia. Aku gak mau dia kenapa-kenapa, ucap Aji khawatir. Kamu cinta sama dia? Tanya Hanif di tengah-tengah obrolan. Maksudnya? Tanya Aji. Nggak jadi, ucap Hanif. Aku juga nggak tahu sama perasaan aku ini, tapi saat ini aku sangat kehilangan dia, ucap Aji. Aku bukannya mau tanya itu, aku cuma pengen kamu bahagiain dia. Setelah kita berhasil nemuin dia, aku emang cinta sama dia. Tapi cinta gak harus memiliki kan, ucap Hanif tulus. Udah, jangan melu terus. Ayo kita cari keburu jauh kaburnya, ajak Andi. Lalu mereka pun memilih untuk naik ke mobil sendiri-sendiri untuk mencari Dinda. Karena mereka akan berpencar supaya cepat ketemu. Dinda sudah sampai di kontrakan yang Dani maksud. Ya, walaupun ruangannya tak seberapa luasnya, tapi ia harus tetap bersyukur. Di dalam kontrakan itu kosong, tidak ada apa-apa. Kasur, bahkan kursi ruang tamu pun gak ada, harus bawa sendiri. Kok kontrakannya kayak gudang gini? Gak ada apa-apa, batin Dinda. Melihat ekspresi Dinda yang kaget, Dani menjelaskan. Maaf ya kalau kontrakannya nggak sesuai bayangan. Di sini memang barang harus bawa sendiri. Beneran ini kontrakannya? Tanya Dinda masih tidak percaya. Shh, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu bilang kan ini cuma sementara. Jadi sayang kalau beli kasur ataupun alat rumah lainnya. Mending kamu nanti aku bawain kasur lantai aku, ucap Dani. Nah, di sana ada dapur. Kamu boleh masak di sana. Bahannya beli sendiri. Di sini nggak ada kulkas, ucap Dani menunjuk ruangan di pojok kontrakan itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.